saya ingin sampaikan adalah tentang kinerja yang nanti kaitannya juga ke anggaran, yaitu tunggakan perkara. Salah satu tugas utama Polri adalah pelayanan penyelesaian perkara itu. Catatan kita tahun 2022 ada 276.507 perkara di seluruh Indonesia yang ditangani oleh Mabes Polri, diterima. Tapi yang baru bisa diselesaikan 200.147 perkara dan 15.809 perkara itu dengan RJ. Ini saya nanti akan lihat RJ-nya ini. Ternyata RJ mampu memangkas sekian banyak. Dan yang masih belum terselesaikan 76.360 kasus itu. Padahal pelayanan tentang keadilan tidak boleh ditunda. Tadi itu sangat mahal, sama mahalnya dengan demokrasi nih, Bung Heru. Jadi kalau haus karena nggak minum, lapar karena nggak makan masih bisa pinjam tetangga sebelah. Tapi kalau haus dan lapar karena keadilan, apalagi terkatung-katung, itu kewajiban negara. Kalau saya sebut itu kejahatan negara. Karena tidak menyelesaikan laporan itu. Nah, oleh karena itu harus selesai ini. Kalau memang bisa tuntas, naikkan. Kalau tidak, hentikan. Sehingga kosong itu dan zero gitu ya. Nah, ini pasti membutuhkan anggaran. Dan kalau anggaran ini kita masukkan di situ dan kemudian misalkan bentuk satgas menyelesaikan kasus-kasus ini mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres sampai Polsek, saya kira tunggakan perkara ini bisa sampai kita minimalisir dan disitulah pelayanan kita menjadi maksimal. Itu saya harapkan menjadi catatan kita dan karena itu RJ menjadi pilihan. Menurut saya Perkap 8 2021 yang masih terlalu umum bisa kita perbaiki untuk menjadi sangat operasional dan menyelesaikan kasus-kasus ini di tingkat bawah yang mungkin bisa jadi Babin Kamtipnas kita menjadi polisi restoratif justice itu. Terakhir pimpinan, ini disebutkan tadi salah satu poin penting adalah dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dan kawasan pariwisata yang super prioritas. Saya setuju nih Pak Waka, poinnya penting. Dari 5 super prioritas itu, salah satunya tentulah Danau Toba. Dan kalau saya bicara Danau Toba harus saya bicarakan ini kan, selain Likupang dan yang lain-lain. Tapi Danau Toba, kita sukses dan kami memberi apresiasi kepada Polri, pengamanan F1H2O yang baru pertama kali di Indonesia dan masih akan terjadi lagi 4 tahun ke depan. Begitu juga jet ski internasional di Danau Toba, semuanya membutuhkan pengamanan yang luar biasa dan itu objek vital nasional. Karena itu saya ingin menyarankan sejalan dengan transformasi tadi, kita berpikir tentang membentuk Mapolres khusus kawasan super prioritas pariwisata, yakni Danau Toba. Karena kalau tidak kita akan kelagapan juga ini. Sebaliknya, ini bisa menjadi sumber PNBP kita yang bagus dari sektor pariwisata. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dengan jalan pikiran seperti itu pimpinan, outputnya jelas, anggarannya saya sepakat dan harus disesuaikan untuk itu. Terutama menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara yang menjadi hutang kita bersama dan nggak boleh ulang tahunnya lebih dari 1 tahun lah. Harus diselesaikan. Di Polrestabes Medan itu ada satu penyidik pimpinan, itu menangani satu perkara sampai 200 perkara setahun. Karena memang banyaknya perkara itu. Pasca reformasi masyarakat, dikit-dikit lapor polisi. Karena itu mungkin suatu ketika bikin pantun juga lah ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan cepat-cepat simpan dalam lemari. Kalau ada yang salah di tengah masyarakat, jangan cepat-cepat lapor polisi. Kira-kira begitu. Terima kasih pimpinan, itu saja. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita membahas pagu indikatif ini dan angkanya saya setuju untuk disesuaikan sesuai dengan beban kerja yang tadi kita sebutkan dan pemasukan PNBP-nya mohon menjadi perhatian terutama ini Pak Asrena ini biar makin banyak bagus masukan kita. Terima kasih pimpinan.